Nah, negara Bukan itu kan tugas identiknya militer. sama pemimpin. Nah, mungkin dengan jalan pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang Iya, pemimpin, betul. mengatasinya caranya dengan seperti itu, Pak. Betul. Tuh, cerdas ibunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Itu pernyataan polos sekaligus cerdas dari seorang emak-emak begitu ya. Yang dimana kita tahu memang kebijakan Kang Deddy kemarin itu ada yang melaporkan begitu ya, mengatasnamakan orang tua begitu ya. Yang dimana kalau kita lihat orang tua kan setuju. Ya, anak-anak setuju. Kemarin Kak Seto setuju. Hanya orang-orang yang nyinyir saja yang tidak setuju ya. Ini menarik semeton ya. Kita saksikan dan kita reaksi perdebatan terhadap emak-emak yang polos tapi jauh lebih cerdas daripada bapak-bapak kemarin yang cari panggung ya, melaporkan Kang Deddy. Ini menarik, kita reaksi semeton ya. Dan juga ada serbuan serangan yang dilakukan oleh emak-emak begitu ya terhadap pernyataan bapak yang shock tahu saya sebut ya. Ini menarik semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Nah, negara Bukan itu kan tugas identiknya militer. sama pemimpin. Nah, mungkin dengan jalan pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang Iya, pemimpin, betul. mengatasinya caranya dengan seperti itu, Pak. Betul. Pasti lingkungan akan mental. Weh, ngeri nih alumni barat ini. Nah, ini stigma ini, ya Allah, saya Ya melihat ini Allah. sebuah kejahatan. Ya Allah, terhadap anak. kejahatan. Nah, inilah yang saya laporkan ke Komnas HAM. Di samping itu juga kebijakan ini nggak ada dasar hukumnya. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, ya Pak, jangankan ibu-ibu ini ya. Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu ini begini-begini ya wajar-wajar saja. Tapi kalau alasannya seperti ini, Pak Adil, ini karena anaknya sudah membangkang, susah diatur, Iya. tidak bisa lagi dikendalikan, nakalnya udah tidak rasional. Bisa diterima itu, Pak? Tugas orang Coba tua. solusinya menurut Tugas Bapak orang tuh tua. gimana? Anak Terutama nakal. anak-anak yang Nih, tawuran. dengar Bu, anak nakal itu ya, anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan. Nggak mungkin anak dari lahir sudah ditakdirkan nakal, nggak ada. Anak nakal, bandel dan lain sebagainya itu pasti karena bentukan lingkungan. Lingkungan baik itu medsos, lingkungan di sekitar dan lain sebagainya masuk ke dalam otak dia, ingin diekspresikan tanpa filter dari orang tua dan lingkungan. Jadi sebetulnya kembali kepada orang tua dan lingkungan. Setelah dari barak militer juga kembali ke orang tua kok. Barak militer berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu. Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas? Belum Tapi diuji. kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal gimana? Nggak bisa. Anak kok jadi kelinci percobaan. Kalau Ngeri. itu ada hasilnya dulu, itu kan bukan buat kelinci percobaan, Pak. Itu kan Kan buat antara berhasil atau mereka-mereka. tidak. Kita nggak tahu Lah berhasil terus atau kayak tidak. negara ini anak yang tawuran, anak yang apa selama ini kemana? Negara ini kemana? Nah, negara Bukan itu kan tugas identiknya militer. sama pemimpin. Nah, mungkin dengan jalannya pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang Iya, pemimpin, betul. mengatasinya caranya dengan seperti itu, Pak. Betul. Oke. Kita sepakat. Punya anak pingin yang minat bakatnya tumbuh, anak yang rajin, disiplin dan lain sebagainya. Betul, saya sepakat dengan tujuan itu, tujuan Kak Seto, tujuan bapak-bapak, tujuan Deddy Mulyadi, ingin membentuk atau membina anak Oke. menjadi anak baik, berkarakter, berdaya saing dan lain sebagainya. Tapi caranya yang Caranya salah. jangan pakai militer. Oke. Polisi aja nggak mau kok, karena polisi tahu itu nggak ada dasar hukumnya, bukan tupoksi, diserahkan ke militer. Kalau kemudian tujuannya baik gitu ya, Bu, Maaf tapi ya, caranya salah. kalau misalnya Katanya. apa nggak pakai cara militer, dari zaman ke zaman itu SMK itu selalu tawuran, tawuran dan tawuran. Mana solusinya sampai Mana solusinya sekarang? sesaat lagi hanya dicatat demokrasi, Bapak Ibu ditahan. Mana solusinya sampai Ditahan, sabar sekarang? Sabar dulu, dulu, Bapak Ibu. Ibu. Narasumber belum ribut, orang tua udah saling ribut. Sesaat Nah itu oke ya. Yang paham begitu kan, beliau kan ini paham jadinya. Terus solusinya yang mana, bagaimana dan seperti apa solusinya begitu. Cerdas juga ibunya ya yang mengatakan bahwa ini kan baru proses, hasilnya kita tidak tahu begitu. Ini kan paling 2 minggu, paling 6 bulan katanya. Ya selama 2 minggu 6 bulan ini bisa ndak mengendalikan sekarang tawuran, bisa ndak mengendalikan kejahatan atau apalah namanya kenakalan-kenakalan remaja itu ya. Ini hanya bisa berasumsi saja. Ini yang dilakukan Kang Deddy ini salah. Ya, yang benar itu seharusnya apa begitu ya, biar tidak ngambang begitu, hanya bisa mengkritik tanpa bisa memberikan solusi begitu ya. Nah ini stigma ini, ya Allah, saya melihat ini sebuah kejahatan terhadap anak. Perasaan permasalahan budak nakal teh ayana tiba heula gitu nya, tapi gak ada satupun yang ngurusin anak nakal itu. Tapi ayeuna sakalina aya nu merhatikeun, aya nu ngurus, aya nu ek ngadidik, nah kararamu teh menirareueuh atuh. Komo eta si bapak baju koneng filsafat ngomong bapak urang, bapak aing teu ngarti cenah filsafat, aing mana
tong kalobaan teori ayeuna mah lieu sebuah kejahatan cenah ek diuruskeun diperhatikeun ek diubah eta pola pikir budak anu tadina nakal bukannya lebih jahat lamun diantepnya teu diperhatikeun. Ya Allah, saya melihat ini sebuah kejahatan terhadap anak. Nah inilah yang saya laporkan. Halo, Bapak baju kuning yang terhormat, Bapak ganteng, Bapak bager. Begini ya Pak ya, kalau itu adalah sebuah kejahatan yang Bapak laporkan ke Komnas HAM, lalu coba sebutkan apa kebijakan yang Bapak buat untuk kebaikan dengan hal apa, cara mengatasi apa, seperti apa yang Bapak sarankan. Coba. Jadi ketika kita ngerasa ini salah, maka kita tahu mana yang lebih baik dan lebih bijak. Bapak boleh share di publik agar kita semuanya bisa mendengar ide gagas pokok pikiran Bapak. Namun kedua, ketika Bapak bilang ini adalah kejahatan dan Bapak laporkan, itu Bapak menyepelekan dua hal. Yang pertama kebijakan dari Bapak Deddy Mulyadi, yang kedua adalah teknik mengajar atau melatih dari instansi militer. Nah, Bapak yang terhormat, saya mau tanya dulu sama Bapak, Bapak sudah pernah belum ada di kegiatan yang pematerinya, pengisinya itu adalah seorang militer, terutama dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat? Sudah pernah belum? Kalau Bapak belum pernah, Bapak boleh coba dulu. Nanti setelah Bapak coba, Bapak akan tahu bagaimana Bapak-bapak tentara itu melatih. Bagaimana Bapak-bapak tentara yang ada di instansi itu merangkul kita, mengajak kita, memberitahu dan menumbuhkan rasa cinta di hati kita yang tidak berhasil ditumbuhkan oleh orang lain. Kembali lagi ke orang tuanya. Benar, Bapak benar. Tapi yang dilakukan Bapak Deddy ini adalah salah satu cara, bukan jaminan ketika anak-anak dibikin ke barak militer mereka akan bisa berubah 100%, tidak. Tapi ini adalah salah satu cara dari sekian cara yang mungkin sudah pernah dicoba oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya atau oleh tenaga pendidik yang ada di sekolah. Jadi Bapak Deddy Mulyadi hanya membantu gimana agar anak-anak ini bisa menemukan jati dirinya. Anak-anak ini bisa lebih paham, aku nih mau jadi apa sebenarnya. Ketika anak bermasalah, yang membentuk itu benar lingkungan sekitar dan pola asuh di dalam keluarga. Tapi bagaimana kita mau memaksakan ketika keluarga itu misalnya yang pertama bapak mamanya bercerai, yang kedua bapaknya atau ibunya ini memiliki banyak anak dan sulit untuk orang tuanya melakukan parenting yang mungkin menurut bapak baik, menurut bapak itu adalah parenting yang bagus untuk diterapkan kepada anak-anaknya di rumah. Boro-boro ngelakuin parenting, cari duit untuk makan aja biar ini anak-anak makan itu sulit. Jadi maksudnya kita jangan memandang satu titik atau suatu objek atau suatu kasus dari sudut pandang kita saja atau hanya satu sudut pandang. Kita harus belajar memandang dari segala aspek atau dari segala sudut pandang yang bisa kita lihat gitu. Kalau cuma sekedar ya orang tuanya dong yang ngasuh, orang tuanya kan yang bakal gini, orang tuanya kan yang bakal gini. Itulah gunanya kita ini bernegara, bermasyarakat. Ketika orang tua tidak mampu, orang tua meminta bantuan kepada guru-guru di sekolah. Ketika guru-guru di sekolah sudah berikhtiar dan ternyata belum berhasil, maka adalah pemerintah. Pemerintah membantu. Bagaimana sih caranya? Agar, pemerintah ini ketika membantu, dia tidak lagi memandang ini adalah peserta didik, tapi dia memandang anak-anak ini adalah generasi Indonesia yang akan kelak ketika itu tidak ada lagi di dunia ini, mereka yang akan menggantikan kita dan akan meneruskan perjuangan kita di negara ini. Jadi kalau misalnya kita tidak mencoba berbagai cara, kita nggak akan tahu hasilnya. Lagian apa yang Bapak sebutkan itu sebagai kejahatan? Memangnya apa yang ada dalam pikiran Bapak, dalam khayalan Bapak mengenai pendidikan yang ada di barak militer? Mereka tuh nggak akan megang senjata, senapan, nggak akan buka bom, melempar bom, nggak akan kayak gitu pelajarannya. Jadi coba dulu, tabayun dulu dengan bapak-bapak militer yang ada di Indonesia ini. Mau dari kesatuan manapun, mau dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau dari manapun lah pokoknya. Bapak boleh tabayun dulu, Bapak boleh minta pendapat mereka bagaimana tanggapan bapak-bapak militer mengenai keputusan Bapak Deddy Mulyadi.
apakah itu efektif, atau apakah cara itu bisa membantu. Ingat ya, bukan mutlak merubah, tapi itu adalah salah satu cara agar membantu generasi Indonesia ini lebih paham akan hakikatnya sebagai generasi. Jadi untuk Bapak saya mohon dengan sangat, ketika memang Bapak tidak menyetujui sesuatu, Bapak punya hak untuk menyampaikannya, namun Bapak juga harus mengemukakan ide pokok gagasan pikiran Bapak, seperti apa sih yang lebih bijak, seperti apa sih seharusnya cara kita untuk menyelamatkan generasi-generasi kita. Intinya ya biar tidak seperti bapaknya begitu, hanya bisa mengkritik tanpa bisa memberikan solusi begitu ya. Hanya main tabrak saja tanpa menggunakan otak, biar tidak ada generasi-generasi yang seperti bapaknya tadi begitu. Kan sesimpel itu sebenarnya. Semakin menarik semakin ada ini lebih cerdas lagi pendapat dari ibu ini dia. Wih, ngeri nih, alumni barak militer ini anak nakal. Nah ini stigma. Halo Pak Ade Setiawan, saya stit nih komentar Bapak di salah satu stasiun TV. Pak, pernah nggak Bapak melaporkan Komnas HAM, terus Komnas Anak KPAI itu? Selama ini mereka nggak pernah hadir loh Pak. Kejadian pembulian, terjadiannya geng motor, itu sudah berlangsung cukup lama dan pemerintah tidak hadir di sana. Komnas HAM juga tidak hadir di sana. KPAI pun tidak pernah hadir di sana untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di anak-anak remaja kita yang sedang mencari jati diri. Sekarang ada sosok kepala daerah, seorang gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, sangat peduli terhadap anak-anak kita dan merasa miris dengan apa yang terjadi terhadap anak-anak kita. Beliau mempunyai kebijakannya sendiri untuk bagaimana beliau bisa membawa generasi muda di daerah Jawa Barat untuk lebih bisa diatur, bermoral, memiliki adab, memiliki tenggang rasa, toleransi kepada orang tuanya, kepada guru, kepada kawannya, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda. Salahnya di mana kalau seorang pemimpin seperti Kang Deddy bisa memberikan kebijakan kepada anak-anak kita untuk lebih bermanfaat, untuk lebih menghormati kedua orang tuanya? Aneh kan kalau Pak Adel melaporkan ke Komnas HAM, ke KPAI gitu ya. Kemana aja mereka sebagai lembaga yang harusnya turun ya, mewakili pemerintah, menyelesaikan, memberikan solusi yang terjadi selama ini terhadap anak-anak kita, mereka nggak hadir. Sekarang begitu ada sosok yang bisa memperbaiki, memberikan pendidikan kepada anak-anak generasi muda kita, lalu kemudian tidak sesuai dengan pejabat-pejabat ini terus dilaporkan gitu. Harusnya Bapak berterima kasih, sudah ada seorang pejabat yang peduli terhadap warganya, terhadap masyarakatnya, gitu loh. Ini kan bekerja sama nih, kemarin Pak Bupati Jen, kalau nggak salah Pak Bupati Purwakarta, yang mendukung program dan kebijakan dari KDM selaku atasan sebagai kepala daerah di sana. Tentunya apa yang dilakukan ini tidak serta-merta dalam paksaan, karena ini kan izin orang tuanya. Orang tuanya memberikan loh Pak, menyetujui. Ya. Dan mereka sangat berterima kasih dengan adanya kebijakan yang hadir saat ini di daerah Jawa Barat, Pak. Kalau ini bertentangan, nggak mungkin diadopsi sama kepala daerah yang lain. Justru kebijakannya beliau ini diadopsi, gitu. Nggak seperti apa yang Bapak pikirkan, tidak seperti ekspektasi Bapak pikirkan bahwa di barak militer itu akan dididik secara kekerasan, secara militer. Nggak gitu, Pak. Anak-anak ternyata happy di sana, dan Kaseto kan juga hadir di sana, menyaksikan juga di sana. Gitu. Anak-anak happy dan mereka bersukacita, dan mereka pada akhirnya saling menghormati, saling menghargai sesama teman. Gitu kan. Memiliki teman baru.
Dan yang terutama mereka belajar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap Tuhan. Mereka dididik secara agama, bagaimana yang muslim mungkin melakukan ibadah sholat 5 waktunya dengan tepat waktu. Begitu juga yang non muslim mungkin dididik juga dengan secara agamanya. Melakukan doa-doa untuk orang tuanya, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk temannya, orang di sekitarnya. Bukan dididik secara militer untuk perang-perangan, Pak, bukan, Pak. Tapi lebih kepada moral, sopan santun, etika, adab. Itu. Bahkan di sana mereka diberikan makanan yang sehat, diberikan mutu gizi yang baik, gitu kan, diberikan fasilitas. Apa urusannya Bapak melaporkan ke Komnas HAM? Kemana aja Komnas HAM nggak pernah hadir? Kemana KPAI nggak pernah hadir? Kayak Bu Retno tiba-tiba mengatakan ini tidak sesuai bla bla bla. Bu, kemana aja Ibu Bu Retno? Gitu loh. Anda sebagai ketua lembaga KPAI pada saat itu cuma makan gaji buta aja kalian itu. Harusnya berterima kasih Komisi 10 ya. Lembaga KPAI, Lembaga Komnas HAM, berterima kasih kepada Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Benar, lucu kalau pejabat-pejabatnya justru malah tidak mendukung, ya. Mau dibawa kemana anak bangsa kita kalau memiliki karakter yang demikian? Kalau negara tidak hadir, kalau pemerintah tidak hadir. Di sini sudah ada perwakilan pemerintah hadir, Gubernur Jawa Barat dan gubernur lainnya, Bupati Purwakarta. Saya sangat bangga loh, meskipun saya tinggal di DKI Jakarta, saya sangat bangga dengan kebijakan yang Kang Deddy Mulyadi atau Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat buat. Dan saya menonton, ya, begitu anak-anak ketemu sama orang tuanya, mereka langsung berderai air mata, menyadari bagaimana kesalahannya terhadap orang tuanya, berperilaku terhadap orang tuanya. Dan kita harusnya mendoakan, sesudah nanti mereka keluar dari barak militer itu, mereka menjadi perilaku dan berkarakter manusia yang baik. Bertanggung jawab minimal terhadap dirinya, tidak melakukan lagi hal-hal yang membahayakan jiwa teman-temannya. Bagaimana dia bisa menghormati gurunya di sekolah? Bagaimana dia bisa mencintai, menghormati orang tuanya di rumah? Bagaimana dia bisa saling berangkulan meskipun beda sekolah? Mereka nggak tawuran lagi, gitu. Itu Pak, kesana harusnya Bapak ikut memberikan solusi yang terbaik. Itu, apalagi Bapak tinggal di Jawa Barat, kan? Saya aja bangga Pak, orang DKI. Gitu loh, aneh Bapak orang Jawa Barat tidak mendukung kebijakan yang sudah dilakukan sangat luar biasa oleh Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi Pak, ya, Komisi 10, Komnas HAM, ya, Komnas Perlindungan Anak, kalian nggak usah membuat statement yang bertentangan. Harusnya kalian membantu memberikan ruang-ruang tambahan bagaimana untuk mendidik anak-anak, ya, mungkin melakukan pelatihan, melakukan seminar di sekolah-sekolah, mensosialisasikan di sekolah-sekolah, hadir perwakilan KPAI, Komnas HAM ke sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan. Begitu harusnya, ya, Pak Adil Setiawan. Mungkin anak Bapak perlu juga dididik, tinggal lapor aja ke Kang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan termasuk Bapak juga bisa dididik, gitu ya. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi. Kalau Anda kesel, kalau Anda marah, sama ya. Saya menontonnya juga sedikit kesel dan banyak marah begitu ya. Jadi saya banyak marah ketika hanya bisa mengkritik dan tanpa bisa memberikan solusi begitu. Dan siapapun itu yang mendengar hal-hal seperti itu kayaknya emosi juga mendengar itu. Apalagi ditegaskan oleh mama kita sekarang cerdas loh ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.